Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Direktur Perumda Apotik Waringin Mulyo. Sahabat saya Mas Henry. Yang kami hormati dokter dan segenap karyawan, karyawati Perumda Apotik Waringin Mulyo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terlebih dahulu mari kita senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadi disampaikan oleh Mas Direktur tadi, luar biasa mengagendakan suatu kegiatan yang sangat luar biasa di sela-sela kesibukan, yaitu membuat sebuah majelis ilmu, ya. Membuat sebuah majelis ilmu. Di mana majelis ilmu ini adalah suatu cara, usaha, upaya untuk menguatkan iman kita. Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu, bahwa iman yang ada di diri kita itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, begitu ya. Kemudian Abu Amr Ad-Dani menjelaskan lebih lanjut, al-imanu yazidu bitta'ah, iman itu akan bertambah ketika kita sedang taat, ya. Wa yanqusu bil maksiyah, dan akan berkurang, ya, ketika kita berbuat maksiat. Wa yaqwa bil ilmi, dan akan menguat dengan ilmu. Nah ini kan garis besarnya di sini. Wa yaqwa bil ilmi, dan akan menguat dengan kita itu mencari ilmu. Wa yad'ufu bil jahli, dan kemudian akan melemah dengan kebodohan. Wa yakhruju bil kufri, dan akan keluar dengan kekufuran. Oleh karena itu, semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang Allah kehendaki untuk menjadi orang yang baik. Karena Rasul mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu menjadi orang yang baik, maka orang itu akan difahamkan kepada ilmu agama. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, sehingga kita diberi kemudahan, kita diringankan langkah kita, ya, berada di lingkungan yang istimewa, yang mengadakan kajian, renungan dan seterusnya. Dan sebenarnya setiap orang itu punya punya potensi, sudah diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari hidayah. Jadi kalau orang itu belum dapat hidayah, saya kira perkataan ini kurang tepat, ya. Karena sebenarnya hidayah itu ya harus dicari, harus didekati, gitu ya. Kalau orang tidak mencari, tidak mendekati, ya susah hidayah itu untuk hadir. Karena apa? Karena kita sudah diberi panca indera, sudah diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka dalam Al-Qur'an dikatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak memikirkan, merenungkan isi Al-Quran, atau hati mereka terkunci? Nah ini ada di ayat-ayat lain yang hampir sama. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Afala tadzakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran?
Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Afala tasmaun, apakah kalian tidak mendengar? Jadi kan semua panca indera yang sudah Allah berikan ini sebenarnya digunakan oleh manusia itu untuk mendekati, untuk mencari ilmu, untuk mencari hidayah-hidayah tersebut. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahnya baginya ke surga. Ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang dimaksudkan hal tersebut ada 4. Yang pertama adalah menempuh jalan mencari ilmu itu, maka Allah akan memudahkan jalan masuk ke surga. Kemudian yang kedua, dengan menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah tadi ya. Dan hidayah tadi akan mengantarkan seseorang menuju surga. Kemudian yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya. Ya, ini jelas sekali. Ketika kita tadinya hanya tahu ilmu satu, tapi kemudian kita berusaha untuk menghadiri majelis ilmu, otomatis nanti akan hadir ilmu-ilmu yang lainnya. Dan dengan ilmu-ilmu itu nanti juga bisa mengantarkan kita menuju surga. Kemudian yang keempat adalah akan memudahkan jalan menuju surga ketika kita melewati sirat. Ya, apa itu sirat? Barangkali mungkin kita sudah tahu ya, dulu sudah sering mendengarkan dari kiai, dari ustadz, dari guru-guru kita. Besok itu di akhirat kita akan melewati sirat. Apa itu? Jembatan ketika kita menuju ke surga. Dikatakan, diterangkan oleh Syekh bin Baz dalam buku Ad-Durus Al-Muhimah li Amatil Ummah. Di sini diterangkan banyak. Ya, di situ diceritakan bahwa namanya sirat, jembatan menuju ke surga itu ahaddu minas saifi, itu jembatannya itu lebih tajam daripada pisau. Nah, seperti apa ya? Jembatan kok tajam? Kita bisa membayangkan. Sing ora tajam saja, kadang-kadang jembatan yang dalam saja kita sudah apa ya? Perasaannya udah gak karuan ya. Deg-degan, kepuyuh-puyuh. Jembatannya kok lebih tajam daripada pisau. Wa adaqu minasya'ri, bahkan lebih halus daripada rambut. Wa asyadul hararati, dan lebih dahsyat panasnya daripada bara api. Wah, ini kita membayangkan sangat susah sekali. Maka dengan kita menuntut ilmu ini adalah sebuah wasilah kita diberikan kemudahan oleh Allah ketika kelak bisa melewati sirat. Nah, ini kalau digali lebih dalam ini panjang detail sekali. Nah, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali menyimpulkan bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan yang paling ringkas menuju surga. Ini biasanya orang pada minat jalan pintas, jalan tol ya. Jalan tol, jalan pintas, jalan sebitan, sidat napa mulai ini. Nah, itu adalah dengan kita menghadiri majelis ilmu. Sehingga keutamaan ilmu ini yang begitu sangat dahsyat itu, Rasulullah di hadapan para sahabat pernah mengatakan, fadlul alim alal abid, fadilahnya orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Ini perbandingannya orang berilmu dengan yang ahli ibadah loh, bukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, tapi orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Rasul mengatakan kafadli ala adnakum, seperti antara aku dan orang yang paling rendah di antara kalian. Bahwa kita bisa membayangkan Rasul adalah orang yang terbaik, kemudian di antara sahabat ada orang yang paling rendah. Nah, itu perumpamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Bahkan kalau istilah anak pesantren itu bainas sama wal bi'r, saking adoe seperti langit dan sumur, bukan bumi, sumur bor bahkan ya, karena saking jauhnya, saking dalamnya. Nah, kemudian di hadis dikatakan innallaha wal malaikatahu wa ahlas samawati wal aradhina hatta namlata fi juhriha wa hatal huta la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Riwayat Tirmidzi, bahwa kemudian Allah, malaikat, penduduk langit, bumi,
bahkan semut sing ning jero leng napa niku, yang di dalam ruangannya yang paling dalam semut, bahkan sampai ikan yang ada di dasar lautan itu senantiasa memberikan doa kepada orang-orang yang menuntut ilmu dan kepada orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Nah, ini sungguh luar biasa, digali lebih dalam, banyak sekali fadilah-fadilah dari kita menuntut ilmu. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada kesempatan kali ini mari kita merenung ya. Ini bukan saya menggurui Bapak dan Ibu, barangkali juga ada yang lebih tahu, lebih senior, lebih sepuh, lebih banyak makan garam dan seterusnya. Ini ibaratnya apa ya, murojaah, mengulang saja. Sesuatu yang barangkali itu baru, alhamdulillah. Kalau sesuatu itu sudah tahu ya nggak apa-apa, kita mengulang. Karena manusia itu butuh mengulang, butuh murojaah, ya kan? Karena tabiat manusia itu kadang ketika di jalan yang lurus kadang-kadang senang retuk belok sidik ikut dipecut mulai biar di jalan yang lurus itu tadi. Nah itulah fungsinya murojaah, mengulang. Dan bagi saya hakikatut ta'alum fit ta'lim, hakikatnya belajar itu justru ketika ya memberikan pelajaran. Ketika seseorang pengen menjadi murid yang bagus itu ya sebenarnya dia tahu caranya ketika sudah menjadi guru. Ketika menjadi karyawan yang bagus itu sebenarnya dia tahunya ketika sudah menjadi pimpinan. Oh kudune karyawan sing apik itu gini ya. Seorang murid yang bagus itu juga apa namanya? Orang itu akan lebih tahu menguasai sebenarnya jadi murid yang bagus itu ketika dia menjadi guru. Begitu juga seorang anak. Seorang anak yang bagus itu sebenarnya seperti ini ketika dia sudah menjadi orang tua, maka tidak ada orang tua yang kemudian ingin anaknya menjadi apa ya, lebih jelek darinya. Meskipun belionya ya orang tua itu dulu ketika masih anak-anak ya rodok apa namanya ya, rodok bandel sedikit, tapi pasti orang tua itu pengen anaknya lebih baik. Nah begitulah. Oleh karena itu mari di dalam bekerja ini istilahnya kita riset ya, kita riset atau kita scan ya, agar bekerja kita itu bisa lillah untuk Allah, sehingga kelelahan-kelelahan yang ada di diri kita itu betul-betul mengandung sebuah makna. Jadi ada satu cerita, saya punya seorang teman, seorang ustadz, dia di Nganglui sama seseorang, dia sudah sepuh juga. Dia tuh bercerita dari sejak kecil ya. Kemudian saya itu dulu sendirian, kemudian setelah itu saya menikah, dapat istri, setelah itu punya anak 3. Anaknya saya sekolahkan dari TK, SD, kuliah, sampai menikah. Semuanya pergi dari rumah, nggak ada yang tinggal di rumah. Setelah itu bahkan istrinya sakit, kemudian istrinya meninggal dunia dan kembali lagi dia sendiri. Maka dia bercerita, saya gelo, saya kecewa karena dulu tidak saya niatkan ataupun tidak banyak hal-hal yang saya lakukan untuk kebaikan. Nah ini kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Maka sebelum kita menyesal di belakang karena hal-hal yang kita lakukan itu kalau kita sandarkan kepada manusia, tentunya akhirnya kita semuanya akan kecewa, semuanya ditinggal. Anak-anak ditinggal, berapapun banyak anak-anak nanti mungkin akan pergi, rumah yang bagus nanti juga akan kita tinggalkan, suami istri nanti juga kita akan sendiri lagi, ya kan? Kalau semuanya itu tidak didasarkan lillah, maka kita akan kecewa. Maka memang kita harus kembali tajdid dunia, memperbarui niat, yaitu untuk lillahi ta'ala. Ada sebuah kisah sahabat, mungkin sudah masyhur juga, kisah Abdurrahman bin Auf. Ini adalah seorang saudagar dulu di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Ketika di Madinah itu tidak punya modal. Kemudian ada sahabat Ansor namanya adalah Sa'ad bin Rabi'. Ini dikenalkan oleh Rasulullah, dipersaudarakan. Kemudian Sa'ad bin Rabi' ini
luar biasa, orangnya kaya, banyak harta melimpah ruah. Kemudian ditawari ini Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, karena engkau pendatang dan belum membawa apa-apa di Madinah, maka saya kasih separuh dari hartaku. Silakan bawa, silakan ambil. Yang lebih istimewa lagi, saya punya 2 istri. Silakan pilih salah satu yang paling kamu sukai. Ya. Kalau orang sekarang mungkin sudah kut-kutan bahasanya ya. Sudah apa istilahnya segera mau mengambil gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak. Beliau mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malika, semoga engkau diberikan berkah keluargamu dan hartamu. Saya tidak ingin mengambil itu. Tunjukkan kepadaku di mana pasar berada. Nah, itu kan etos kerja yang begitu sangat besar, sangat luar biasa. Dengan tidak meminta, tidak diberi modal, tetapi kemudian dengan modal semangat kerja yang luar biasa, yang kemudian kelak menjadi seorang yang sangat sukses. Nah, maka kemudian yang namanya kerja ini sebenarnya di dalam Islam, baik itu hadis, Quran, banyak sekali yang memang itu kita disuruh ya, kita berkewajiban untuk bekerja. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisha falyaghrisha. Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada sebuah tunas, ada sebuah biji, maka jika ia mampu sebelum terjadi kiamat itu maka tanamlah. Ini sangat luar biasa perintah kerja ini. Kiamat ya, kiamat bukan hanya sekedar musibah biasa, kiamat, musibah semua orang. Di tanganmu masih ada tunas, ya, misalnya kayak nandur pari, nandur jagung, kok njuk kiamat, kok isi ono bawa apa namanya biji itu, silakan ditanam, jangan kemudian dibuang, silakan ditanam. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita bekerja itu tidak hanya untuk diri kita dan sekarang, barangkali orang yang ada di sekitar kita yang menikmati, anak cucu kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita, dan seterusnya. Tapi ingat, kemudian ungkapan Abdullah bin Umar, i'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Kerjakan untuk duniamu, ya, seakan-akan engkau itu hidup selamanya. Ini artinya semangat bekerja. Ketika kita bekerja, kita berharap umur kita panjang sehingga kita terus etos kerja kita termotivasi ya. Kalau kita bekerja terus kelingan mati ya mungkin ngelukro ya, semangat kerjanya tidak ada. Tapi sebaliknya, wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ketika kita beribadah, ya kita mengingat bahwa seakan-akan besok mati, sehingga ibadah kita itu kita berusaha untuk khusyuk. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kerjaan kita, itu adalah sebuah anugerah dan juga sekaligus sebuah amanah. Di mana amanah itu tentunya juga akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa, karena dengan bekerja itu kita bisa memenuhi kebutuhan kita yang tidak hanya kebutuhan yang dasar. Ya, barangkali kita semuanya sudah paham kebutuhan dasar manusia adalah agar dia bisa hidup, bertahan hidup, yaitu berupa makan, ya kan? Makan itu kebutuhan yang mendasar. Akan tetapi Rasul bahkan mengatakan seseorang yang bisa makan di hari itu, sesungguhnya kenikmatan dunia itu telah digelontorkan padanya. Nah, ini ada 3 sebenarnya ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi
faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Barang siapa di antara kalian ketika bangun pagi dalam kondisi aman. Aman, tidak ada bencana, tidak ada banjir, tidak ada longsor, tidak ada gempa, tidak ada peperangan, ya kan? Tidak ada gangguan dari tetangga, tidak ada yang nagih utang misalnya. Ya kan, aman. Berarti ini kan sebuah kenikmatan yang luar biasa ini. Kita bangun tidur aman, alhamdulillah. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat, jasadnya itu sehat. Sehat wal afiat. Ada saudara kita yang sakit, ada saudara yang kita yang meninggal, bahkan di belahan dunia setiap detik, setiap menit mungkin ada itu orang-orang yang sakit, yang meninggal. Saudara-saudara kita di Palestina misalnya, kematian seperti membolak-balikkan tangan ya, cepat sekali. Dan mungkin juga yang ada di sekitar kita ini banyak orang yang sakit. Nggih, Bu Dokter. Apa namanya? Trennya itu meningkat atau menurun gitu ya, orang sakit itu? Meningkat ya. Alhamdulillah apa ini lah, Bu. Ya, mungkin prihatin ya. Tetapi di sisi lain juga ada alhamdulillahnya. Nyun sewu, mohon maaf. Ya mungkin karena di situ ada orang-orang yang hidup dari itu, gitu kan. Tapi itu tidak mengapa, karena itu sudah merupakan takdir atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bayangkan seandainya banyak orang sakit kemudian tidak ada yang ngobatin, ya, kita pikirnya kan positif aja. Tidak ada yang jual obat, tidak ada dokter, tidak ada yang membantu, mau seperti apa, ya kan? Tapi ketika ada yang membantu, ada yang mengobati, gitu, itu adalah sebuah pertolongan. Berbeda dengan kemudian ada niat jahat, oh priye carane ben masyarakat Temanggung iki do diare kabeh ben obati laris. Nah, itu sudah berbeda lagi. Ya, tapi tentunya bukan seperti itu. Semuanya sudah diatur Allah. Ada orang yang sakit, kemudian ada orang yang kemudian mengobati. Nah, itulah meskipun kemudian kita melayani orang-orang sakit, tapi kita bersyukur semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu wa indahu qutu yaumihi, dan mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari itu. Punya makanan yang dimakan di hari ini dalam sekali kalau kita oncai. Yang pertama adalah aman, yang kedua adalah sehat, yang ketiga mempunyai makanan yang dimakan di hari itu. Ini kalau mungkin orang yang paling paling sengsara di dunia mungkin ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. Ketiga-tiganya itu mereka nggak punya ya. Kita semuanya punya. Maka Rasul mengatakan faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, seakan-akan kenikmatan dunia itu telah digelontorkan kepada hamba itu. Makanan yang bisa dimakan di hari itu. Bapak dan Ibu tadi pagi sudah dahar dengan makanan yang lezat. Nanti siang sudah siap, entah itu sanggup, entah itu disediakan oleh Pak Direktur, ya, atau bagaimana caranya, insya Allah ada, bahkan besok sudah ada, bahkan besok pagi sudah ada, ya kan? Ibu-ibu sudah stok makanan sampai 1 minggu ke depan, ya Bu, sudah berbelanja, sudah ada simpanan sayur, buah, di freezer mungkin. Ada daging, bakso dan seterusnya. Ini tidak hanya cukup untuk dimakan di hari ini, 1 minggu bahkan 1 bulan bahkan lebih jauh lagi. Bahkan juga mungkin sudah punya rezeki yang di luar itu juga. Di samping menjadi karyawan di sini, mungkin di luar punya kafe, rumah makan, toko kelontong, toko online ya kan, malah bisa disambi di tempat kerja. Ya Masya Allah. Itu kenikmatan yang biasa yang seandainya kita buat makan kan sudah cukup untuk berhari-hari. Bahkan mungkin mentahannya yang ada di rekening kita itu mungkin juga banyak mungkin ya. Ya semoga saja seperti itu. Amin. Nah,
Sampai-sampai kalau orang dahulu, kalau orang kaya dahulu itu menyimpan hartanya itu, masya Allah, entah itu uang ya atau entah itu emas, menjaga hartanya biar dia bisa makan dalam waktu yang lama, disimpan dalam peti ini digembok. Ya, peti ini dimasukkan dalam lemari ini digembok. Lemarinya ada di dalam kamarnya digembok, kamarnya dalam rumahnya digembok, rumahnya ada gerbangnya digembok, ada satpamnya. Wah, ini begitu primpen istilahnya ya, bagaimana menjaga hartanya biar bisa makan dalam waktu yang lama. Kalau sekarang ini mungkin sudah ringkes dalam HP ini, tinggal mobilnya ada berapa ini. Tapi masuknya ya harus aman, harus ada passwordnya, ada usernya dan seterusnya. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan kita bekerja, insya Allah tidak hanya memenuhi kebutuhan makan di hari ini, tetapi kebutuhan yang lebih banyak dari hal itu. Kalau burung kan dalam sehari tagdu himason watarudu betonan, pergi dalam kondisi perut yang lapar, kemudian pulangnya sudah dalam kondisi kenyang, bahkan membawa oleh-oleh, kirmah, mikir rumah untuk anak-anaknya kalau yang punya anak masih ngeloloh itu ya. Itu burung setiap hari seperti itu. Tapi manusia jauh dari itu. Tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezekinya masing-masing. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali yang diperintahkan kepada kita setelah kita beribadah, kemudian kita diperintahkan untuk bekerja. Salah satunya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi setelah kita salat, kemudian setelah kita beribadah, kita diberi kebebasan untuk bertebaran di muka bumi. Salah satunya untuk bisa bekerja, mencari rezeki biar kita bisa makan, gitu kan. Jadi kalau orang dahulu itu mau makan saja kadang susah. Mungkin sekarang masih ada enggak, saya kurang tahu. Mungkin masih ada juga. Mereka mungkin berkata, besok kita mau makan apa? Bingung mau makan apa, itu sangat bingung. Kalau sekarang kita mungkin sudah berpikir besok mau makan di mana? Mau di hotel, mau di restoran, di kafe atau di mana? Berarti kan sudah naik tingkat. Tapi ada nggak orang yang besok kita mau makan siapa ya? Mungkin itu mainannya sudah bukan makanan, mainan orang mungkin ya, politikus. Nah, itulah kenikmatan yang luar biasa. Kembali lagi, orang itu disuruh untuk menyebar di muka bumi, diantaranya untuk mencari rezeki, mencari makan. Bahkan selain itu kita juga diberikan diperbolehkan untuk jalan-jalan. Nah, kalau bahasa sekarangnya traveling ya. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15 itu, huwaladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha. Jelasahilah bumi ya ke segala penjurunya. Ini kan kita diperbolehkan untuk traveling, jalan-jalan ya. Kemudian wa kulu min rizqih, dan makanlah dari apa-apa yang Allah telah berikan. Rezeki yang telah Allah berikan. Diperbolehkan untuk jalan-jalan, diperbolehkan untuk wisata kuliner. Setelah kerja ya kan, kemudian jalan-jalan, kemudian wisata kuliner, boleh, itu boleh. Tapi kemudian ingat, wa ilaihin nusur, dan kepada Allah lah kalian itu akan kembali setelah dibangkitkan. Artinya ketika kita bekerja untuk makan, kita traveling, kita kuliner, itu harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya panduan, kita punya rambu-rambu apa yang boleh dan apa yang tidak.
ingat waktunya sholat, ingat sesuatu yang boleh dimakan, ingat sesuatu yang tidak boleh dimakan, dan seterusnya. Tidak boleh mengganggu lingkungan, menjaga kelestarian alam dan seterusnya. Nah, itu hal-hal yang kemudian menjadi catatan bagi seorang yang mukmin. Kemudian berkaitan dengan makanan tadi, di dalam Al-A'raf ayat 31 dikatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan engkau kemudian berlebih-lebihan. Nah, ini adalah salah satu panduan atau kontrol ketika kita makan dan minum, tidak boleh berlebih-lebihan. Dan tentunya dari segi kesehatan Bapak dan Ibu lebih mengetahuinya kan. Bahkan orang-orang salaf saleh mereka mengatakan jama'allahu tibba kullahu fi nisfil ayah. Mereka mengatakan bahwa Allah mengumpulkan ilmu kedokteran itu separuhnya ada di ayat tadi. Ayat yang mana? Yang kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan kalian berlebihan. Artinya makan dan minum itu, apa yang dimakan, apa yang diminum, pola hidupnya berkaitan dengan makanan dan minum itu, kata ulama itu adalah separuh dari kesehatan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa di dalam kita bekerja, mari kita riset kembali, kita tajdidun niyah, kita berniat yaitu untuk ikhlas, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu ternyata dampaknya luar biasa ya. Hadis Nabi, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Jadi asbabul wurud, hadis ini turun itu dulu waktu itu ada seorang yang hijrah ikut Nabi dari Mekah ke Madinah itu niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena kemintil-mintil, kecantol dengan seorang wanita. Maka kemudian turun hadis ini, maka Nabi mengatakan kalau hijrah kalian itu hanya karena wanita, maka ya kamu akan dapatnya wanita itu. Tapi kalau hijrahnya lillah, insya Allah juga akan mendapatkan lillah, dan mungkin nanti juga ada bonus wanita dan seterusnya. Maka seorang laki-laki itu disebut dengan muhajir Ummu Qais. Dia hijrah karena Ummu Qais, karena yang dikejar adalah seorang wanita Ummu Qais. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ketika kita mindset kita kembali kita niatkan kerja kita untuk lillahi ta'ala, maka insya Allah segala amal perbuatan tidak hanya ibadah yang mahdhoh seperti sholat, puasa, zakat, tetapi ibadah-ibadah yang kaitannya dengan manusia ini insya Allah akan dinilai sebuah amal dengan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ada sebuah kisah ketika zaman Rasul, ada sahabat yang sibuk luar biasa. Kemudian sahabat lain itu ada yang protes, Rasulullah, orang itu kok begitu sibuk? Apa dia itu ya bekerja untuk Allah? Apa dia mendapatkan ridho dari Allah? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, yang pertama, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Seandainya orang itu tadi bekerja untuk anak-anaknya yang masih kecil. Ya, ini mungkin ada keluarga muda punya anak-anak yang masih kecil, dia menghidupinya, memberikan nafkah, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Jangan meremehkan, dia berada di jalan Allah. Itu alternatif yang pertama. Kemudian yang kedua, wa in kana kharaja yas'a ala abawain saykhain kabirain fahuwa fi sabilillah. Dan seandainya dia juga bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah sepuh, ya kan? Dan mungkin juga di antara kita mungkin
hidup sendiri atau bahkan mungkin anaknya sudah pada mandiri, kemudian juga masih bekerja untuk orang tua atau bahkan mungkin juga dia belum menikah tapi kemudian hidupnya di selain untuk hidupnya dirinya juga untuk ngopeni kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fisabilillah, maka dia juga berada di jalan Allah. Kemudian bahkan dikatakan wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Tapi seandainya dia juga maksudnya seandainya dia itu adalah seorang yang jomblo atau sendirian belum menikah, ada di sini? Ya. Sudah menikah semua? Masih ada, Mbak? Belum. Jangan khawatir. Bekerja masih sendirian yang digunakan bahkan untuk sendirinya, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kehormatannya dari tidak mengemis, dari tidak meminta-minta, dari tidak meminta kedua orang tuanya. Luar biasa, Rasul katakan fahuwa fi sabilillah. Dia itu juga di jalan Allah. Ya kan? Wa in kana kharaja ria'an mufakhoratan fahuwa fi sabilis syaitan. Akan tetapi bagaimana kondisinya seperti apa? Kalau keluar bekerja itu untuk pamer, untuk berbangga, untuk sombong, maka dia berada di jalan syaitan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya ketika kita niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali bahkan hadis-hadis yang memberikan, menggambarkan begitu dahsyatnya pahala yang diberikan, balasan yang diberikan kepada orang yang bekerja ikhlas. Di antaranya akan mendapatkan balasan sesuai yang diusahakan, akan mendapatkan pakaian terbaik di surga, kemudian akan diampuni dosa-dosanya. Maka salah satu hadis saya sampaikan dari sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, beliau bertemu dengan salah seorang sahabatnya, kemudian memperhatikan tangannya. Ya, seakan-akan, wahai sahabatku, kenapa tanganmu kok kering, kasar, mulai kapalan, ya, kotor gitu kan? Kemudian sahabat itu bercerita, ya Rasul, tangan saya sedemikian ini karena saya selalu bekerja keras, mengolah tanah, mengangkut air sepanjang hari untuk keluarga. Kemudian serta-merta, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW menarik tangan itu kemudian menciumnya. Rasul mengatakan bahwa ini adalah tangan yang tidak tersentuh oleh api neraka. Dan tangan ini adalah tangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena digunakan untuk bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menyampaikan begitu fadilah daripada kita bekerja ketika kita niatkan dalam rangka ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit kami sampaikan, fungsi niat itu adalah sangat mendasar sekali, ya. Karena dengan niat itu, kita niat untuk ikhlas itu, dengan kita tidak niat itu berbeda. Karena yang pertama, niat itu adalah akan membedakan antara sebuah amalan dan sebuah amalan yang mengandung ibadah dibandingkan dengan amalan biasa. Misalnya kita mandi, kita hanya sekedar mandi rutinitas, dengan kita bismillah mandi untuk mensucikan badan, itu akan mendapatkan nilai yang lebih. Begitu juga niat mempunyai atau membedakan tujuan dalam beribadah.
yang tujuannya itu mungkin karena sesuatu, karena orang lain dan seterusnya, tetapi begitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mengandung nilai ibadah yang luar biasa. Dikatakan oleh ulama, Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan, belajarlah dengan niat karena ia lebih dahulu sampai di sisi Allah daripada amalan. Kemudian Mutarrif bin Abdullah rahimahullah berkata, solahul qalbi bisolahil amal wa solahul amali bisolahin niyah. Baiknya hati adalah dengan baiknya amalan, dan baiknya amalan adalah dengan baiknya niat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada poinnya, pada intinya, mari ketika kita bekerja ya secara umum dan secara khusus kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, kita niatkan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan yang tidak positif ya jangan diniatkan untuk Allah. Ya itu niatnya aja udah, perbuatannya udah salah. Tetapi kita niatkan perbuatan kita yang positif, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian beberapa amalan yang barangkali juga bisa menguatkan adalah menjaga sinyal, menjaga konektivitas hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila mendapatkan kebaikan ia kikir, apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Kecuali apa? Kecuali orang yang sholat, yang mereka senantiasa mengerjakan sholatnya. Jadi tadi yang pertama adalah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menjaga konektivitas sinyal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan amalan-amalan yang wajib, yang mendasar seperti sholat ya. Kemudian ditambahkan lagi dengan amalan-amalan sunnah. Kalau wajib kan memang seharusnya seperti itu. Kemudian yang sunnah ini kita perbanyak. Istilahnya kalau orang bekerja itu extraordinary, keluar dari kebiasaan, keluar dari kotak. Kalau kita jadi karyawan mungkin sikap kita, perilaku kita menunjukkan sesuatu yang luar biasa, insya Allah pimpinan kita, bos kita, atasan kita mungkin dia akan lebih senang. Ya barangkali termasuk sekarang hari Jumat ya, yang bisa kita lakukan banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa dilakukan di hari Jumat. Seperti memotong kuku, membaca surah Al-Kahfi, kemudian kita berdoa di hari Jumat itu juga doa kita mustajab. Termasuk sebagian ulama mengatakan ada hadisnya juga lebih mustajab ketika di antara asar sampai maghrib. Nah itu bisa kita gunakan untuk berdoa. Kemudian yang terakhir untuk mendukung itu adalah kita juga berusaha untuk senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Istilahnya anak sekarang itu circle-nya itu ya. Circle-nya itu ya sebisa mungkin kita bergaulnya dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Kegiatan-kegiatan yang positif itu akan membantu kita untuk lebih lilahnya itu lebih linear begitu. Ketimbang dengan orang-orang yang kemudian bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Allah. Karena Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Bahwa seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikan siapa yang akan menjadi teman dekatnya. Kemudian di hadis lain sudah masyhur sekali, sudah terkenal, ketika kita berteman dengan orang penjual minyak wangi maka kita akan kecipratan wanginya. Ketika kita berteman dengan orang pandai besi
kita bisa kecipratan apinya, baju kita bisa bolong, bisa bau gosong dan seterusnya. Ketika berteman dengan pegawai bank, kita ketularan duitnya enggak? Diberi kemudahan untuk pinjam uang, misalnya ya kan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu pada kesempatan kali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini, khususnya juga ini merupakan murojaah, mengingatkan pada diri saya sendiri ya. Kalau ada sesuatu yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada sesuatu yang kurang, hilaf, saya mohon maaf, berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali itu dari kefakiran saya dalam memahami sebuah ilmu. Dan yang pasti semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah dengan mendatangi majelis ilmu ya. Karena sebenarnya kalau dibandingkan orang sepuh dengan orang yang masih muda, itu kan menangkap ilmu itu berbeda ya. Kata orang itu kadang-kadang menangkap dari telinga kanan keluar telinga kiri. Kadang-kadang tidak masuk mental gitu kan. Berbeda dengan anak-anak yang masih remaja itu, al ilmu fi sighari kanaksi alal hajar. Ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu, awet. Wal ilmu fil kibar, dan ilmu ketika kita belajar ketika kita sudah tua seperti melukis di atas air, durung kena huruf satunya sudah hilang ya. Seperti anak-anak makan, dia akan menjadi daging, akan tumbuh besar, akan tumbuh ke samping, ke belakang, ke atas. Kalau sudah tua mungkin kan tumbuhnya ke samping tok ya. Bahkan mungkin kalau sudah sepuh ya hanya bertahan hidup saja dokter ya. Ketika kita makan ataupun minum. Itu logikanya seperti itu. Akan tetapi yang jelas adalah orang datang ke majelis ilmu saja, bahkan mungkin dikatakan dia nggak paham atau dia ngantuk ya, itu sudah mendapatkan keberkahannya. Ini sungguh luar biasa, karena di hadis yang awal tadi dikatakan yaltamis, iltamasa yaltamisu itu dalam bahasa Arab adalah meraba-raba. Kalau meraba-raba kan berarti nggak mesti sesuatu yang kita inginkan bisa kecanda ya kan. Malam hari kemudian kita sedang pegang uang, tiba-tiba jatuh di bawah, kemudian kita meraba-raba, susah untuk mendapatkannya, bahkan yang kita dapatkan yang lainnya. Nah seperti itu dikatakan itu ilmu itu ketika orang datang mencari ilmu dengan meraba-raba gitu kan, maka sesungguhnya itu sudah mendapatkan sebuah kebaikan, sudah mendapatkan berkah dari hadir di majelis ilmu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebuah motivasi untuk diri saya dan juga untuk jamaah sekalian, mari kita menjadi telur yang menetas, bukan telur yang kuan itu tidak menetas ya. Yang intinya nanti akan lebih banyak bermanfaat untuk orang lain. Kalau mungkin orang hanya memanfaatkan telur untuk digoreng, untuk digodok, sudah. Tetapi ketika telur itu kemudian menetas, ini banyak sekali orang yang akan mendapat manfaatnya. Tukang kurungan, tukang jual makanan, tukang penjual ayam, tukang jagal ayam dan seterusnya akan banyak mendapatkan manfaat dari ayam yang menetas ini. Dan yang terakhir, di dalam kita bekerja karena Allah, lillah, biar lelah kita itu bermanfaat. Salah satunya yaitu jangan kita mempunyai atau memelihara penyakit SMS. Apa itu? Senang melihat teman susah, susah melihat teman
senang. Nah, itu adalah kadang-kadang penyakit yang kadang-kadang menghinggap di antara kita, entah itu di lingkungan kerja ataupun juga di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Barangkali itu ngalor ngidur Pak Direktur, ya, yang namanya kan ngobrol tadi kan, ngopi kan, ngalor ngidur, ngobrol tentang permasalahan keagamaan. Seperti yang tadi disampaikan awal adalah untuk mengecas hati kita, biar hati kita itu istilahnya itu menjadi hati yang lentur, yang lembut, ya. Karena ada sebuah hadis kalau seorang muslim itu selama 40 hari tidak bergaul dengan ulama, tidak mendapatkan sentuhan rohani, bisa saja hatinya itu akan kemudian menjadi beku. Dan yang lebih bahaya itu kadang-kadang ketika orang itu hidupnya sudah mapan, sudah mandiri, kadang-kadang ya, bukan, semoga tidak di antara kita, di luar sana banyak orang-orang yang kemudian jauh dari Allah karena merasa bahwa dirinya itu sudah aman, ya kan? Tidak perlu lagi mendapatkan pertolongan orang lain, tidak perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mendapatkan kehidupan yang aman nyaman. Itu malah justru bahaya. Kalau orang miskin, orang susah kemudian berdoa itu sudah seharusnya, ya. Tapi bagi orang-orang yang hidupnya sudah mapan, kita harus waspada karena kita bisa saja mendapatkan cobaan, yaitu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, semoga yang sedikit semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامات فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. عرفة TV